Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Patricia, NIM 190507648 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B angkatan 2019. Saya akan menjelaskan mengenai analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Amir Hamzah. Berikut penjelasannya. Pengertian analisis puisi. Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. B. Analisis puisi berdasarkan pendekatan struktural. Analisis struktural adalah analisis yang melihat bahwa unsur-unsur struktur sajak itu saling berhubungan secara erat. Saling menentukan artinya sebuah unsur tidak mempunyai makna dengan sendirinya. Struktur di sini dalam arti bahwa karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem yang antara unsur-unsurnya terjadi hubungan yang timbal balik dan saling menentukan. C. Menganalisis struktural dan semiotik sajak-sajak Amir Hamzah. Yang pertama, pada Mujua. Sajak ini merupakan monolog si aku kepada kekasihnya, parafrasenya yaitu sebagai berikut. Segala cinta si aku kepada kekasihnya yang baru habis terkikis tak bersisa, hilang terbang sebagai halnya burung yang lepas. Maka si aku pulang kembali kepada kekasihnya yang lama seperti dahulu, sebagai sebelum mempunyai kekasih yang baru. Yaitu kata pulang pada bait pertama bagian ketiga, memberi saran bahwa si aku kembali dari pengembaraan mencari cinta yang lain, padahal di rumah kekasih lamanya tetap sesungguhnya. Secara sistem ketandaan, hubungan antara aku dengan engkau dalam sajak ini digambarkan sebagai hubungan antara sepasang kekasih, antara pemuda dan pemudi gadisnya. Tanda-tanda hubungan percintaan itu berupa kata-kata yang mesra memenuhi sajak ini, yaitu aku, engkau, cintaku padamu, kau melambai pulang, sabar, setia selalu, kekasihku, rindu rasa, rindu rupa, bahkan juga cemburu, kasihmu, dan menunggu seorang diri. Lalu metafora, segala cintaku hilang terbang. Di sini cinta itu dikiaskan sebagai burung yang lepas terbang dengan demikian, cinta yang abstrak tidak berkokoh itu menjadi konkret. Engkau dikiaskan sebagai lilin yang terang, pelita yang berada di malam gelap memberi gambaran yang konkret. Selain gambaran terang juga memperjelas gambaran si engkau yang menanti sunyi kepada si aku. Maka si engkau lebih menarik lagi dan dengan dikombinasikan lagi dengan personifikasi, yaitu melambai pulang perlahan, sabar, setia selalu, hari ini ditambah menimbulkan rindu si aku. Personifikasi yaitu kasihmu, sunyi atau menunggu seorang diri pada bait ketujuh, memberikan gambaran secara nyata, visual, akan kesetiaan engkau terhadap si aku, meskipun si aku sering melupakan karena mencari cinta yang lain. Hal ini menggambarkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu menantikan manusia dengan penuh kecintaan, meskipun manusia sering melupakan dan meninggalkannya seperti si aku itu. Kekonkretan sajak pada Mujua juga tampak dalam penggunaan kosakata yang memperjelas dipilih kata-kata yang biasa dalam pemakaian sehari-hari merupakan kata-kata pembendaharaan dasar hingga menjadi abadi. Dalam arti dapat dipahami sepanjang masa, tidak hilang atau menjadi kabur maknanya. Kombinasi yaitu rupa tiada, lalu, waktu, mati hari, sesungguhnya merupakan inversi. Inversi semacam itu selain membuat hidup dan liris, juga menjadikan padamu lebih ekspresif. Yang kedua yaitu puisi Astanarela, analisis struktural atau fisik puisi yaitu tipografi. Pada puisi Astanarela, karya Amir Hamzah terdiri atas 6 bait dengan setiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu yang kedua diksi.
Pada puisi Astana Rela, karya Amir Hamzah, terdapat beberapa kata bermakna berbeda dengan yang asli, seperti hembusan, yaitu cibiran atau perkataan orang lain, lalu meninggi, yaitu merendahkan diri. Lalu yang ketiga, imaji. Imaji yang terdapat pada puisi di samping adalah imaji penglihatan, seperti pada contoh kalimat tilikan tajam mata kepala. Lalu, mata konkret. Kata konkret yang digunakan seperti pada kalimat tiada bersua dalam dunia yang dapat diartikan sesungguhnya bahwa tidak dapat bertemu di dunia secara langsung. Lalu, ada majas. Majas yang digunakan ialah majas personifikasi atau gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia seperti pada kalimat bunga cerca Melayu lipu. Lalu ada analisis semiotik atau makna pada puisi. Yang pertama yaitu tema, yaitu dunia dan akhirat. Yang kedua rasa. Ada mengungkapkan rasa kesabaran untuk menghadapi permasalahan hidup untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Lalu yang ketiga ada nada atau rima, yaitu memiliki akhiran yang tidak seragam dan tidak berpola acak antar baitnya. Lalu yang terakhir ada amanat, agar mampu melewati permasalahan dalam hidup yang sering datang. Cara terbaiknya ialah dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta pertolongan hanya kepadanya, berusaha semaksimal mungkin dan tidak selalu mendengarkan cibiran orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.